Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah haul daripada As-Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di pesantren asuhan murid beliau, kader beliau, Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah. Sebelum berbicara tentang Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kita sedikit membahas tentang makna haul. Haul ini adalah satu ungkapan syukur seorang anak atau seorang murid mengenang jasa orang-orang yang memberi kebaikan padanya. Pada saat ini Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah, beliau mengundang kita. Sebelum berbicara tentang Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini udah kita lihat. Ini salah satu dari muridnya, ya. Allah menggerakkan hati-hati orang bisa kumpul. Ini ngumpulkan satu orang itu susah. Sampai ada riwayat An-nas kaibilin mi'ah. Ngumpulin satu orang lebih susah daripada ngumpulkan 100 onta. 100 onta ini itu bisa dikumpulin sama pengembala. Pengembala ini identik dengan bodoh. Pengembala itu rata-rata nggak pinter-pinter banget. Kalau pinter kagak jadi pengembala. Ini salah satu bukti kita lihat. Nah, inilah beliau, Syekh Saleh, beliau menghaulkan gurunya. Saya pribadi, ya, rekan beliau di Mekah. Sudah lama saya diundang beberapa acara. Saya sakit stroke udah 4 tahun, belum pernah menghadiri undangan. Ini saya seret badan saya. Dan ini pertama saya berdiri berbicara. Ya, sebelumnya saya tidak pernah berdiri. Karena ini saya ta'zim, saya membayangkan beliau, saya punya guru. Ini adalah haulnya. Saya harus hadir. Saya bilang sama Syekh Saleh, insya Allah beliau mengharap, coba cari siapa kira-kira yang kita bisa ajak. Sebelum almarhum Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab, beliau artinya yang biasa berbicara. Banyak murid beliau tahun ini meninggalkan kita. Ada juga Sayyid Naufal bin Ahmad Al-Kab, ada Habib Thohir bin Muhammad Al-Hamid. Banyak murid-murid beliau telah meninggalkan kita. Nah, ini haul adalah satu amalan, ya. Birrul walidain, bakti seorang anak, seorang murid mengingat gurunya. Dan ini adalah salah satu alamah firqah najiyah.
Karena Nabi pernah menyebut bahwa umatnya akan terpecah. Ibtaraqat ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Umatku ini nanti pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Semuanya neraka kecuali satu. Kita sulit prediksi 73 golongan. Gimana? Satu-satu semuanya merasa benar. Betul. Mana-mana golongan tuh merasa dia doang yang benar, semuanya salah. Kita orang awam bingung, yang mana nih yang benar, ini apa yang ini? Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. 73. Sedikit biar jamaah tidak ngantuk. Ini orang punya anak 73 saja bingung tidak? Apalagi golongan mau merinci satu-satu. Ini dulu ada satu jamaah saya kenal. Itu anaknya baru 25. Itu udah bingung. Dari mana kita tahu dia bingung? Ini ada satu anaknya datang ke dia. Assalamualaikum Pak. Ya, bahasa Arab deh. Assalamualaikum Bah. Abahnya bingung, nengok. Lu siapa? Kamu siapa? Ya Allah, saya Bah Ahmad Zaki, anaknya Abah. Masih bingung. Dilihat lagi. Ahmad nomor berapa? Nomor 18 Bah. Nomor 18. Masih bingung juga. Dilihat lagi. Umi yang mana? Rupanya abahnya Masya Allah setiap masuk kampung kawin melulu tuh. Ini baru 25, bagaimana 73? Nah sekarang kita nggak usah bahas perincian firqah. Cukup kita lihat alamatnya. Kalau kita mau tahu paham salah, paham sesat, itu rada-rada durhaka. Ya, diantaranya nggak mau ngadain haul, betul tidak? Kalau ada kelompok nggak mau haul, ini haul kan doa orang tua, doa guru. Gak mau, malah dibida'akan ini haul. Nah ini alamatnya nih. Ini golongan salah nih. Ngajakin kita durhaka. Gitu. Itu alamatnya, cukup. Sekarang kita kembali ke haul Habib Muhammad. Habib Muhammad ini ya, itu beliau sangat luar biasa. Saya tidak berbicara tentang kitab, berbicara pengalaman. Karena saya sama Syekh Soleh bersama dulu di Mekah, ya sekian tahun lah, ya. Dia Masya Allah, ya ini Syekh Soleh biar jamaah tahu juga, itu di Mekah udah punya unggulan. Beliau ini bagian bangunin santri, ini paling beratnya urusan nih, paham? Dia paling membangunkan santri, dia berarti harus bangun duluan dong, ya udah. Dan dia kategori murid yang tidak pernah kena kasus. Murid-murid ini banyak kena kasus, termasuk saya sering kena kasus. Kalau beliau artinya nggak ada deh, saya nggak menyebutin, nggak pernah dapat omelan dari beliau, nggak pernah apalagi pukulan, jauh deh. Ya artinya beliau punya kelebihan, harus kita sebutkan kelebihannya orang. Ya. Nah ini Habib Muhammad, kita bicara ilmunya, saya rasa jamaah sudah bisa merasakan. Ya, karyanya hampir ratusan kitab, semua manfaat. Sampai ada satu kitabnya kecil, ya, yaitu tentang sejarah Nabi, Tarikhul Hawadis. Ini kitab dipakai di dunia dalam kurikulum sekolah. Itu sekolah-sekolah di Syam, Syria, Libanon, Irak, itu di sekolah dipakai itu buku kitab. Karena belum ada orang menulis tentang sejarah Nabi singkat tapi padat. Beliau tulis tahun sekian yang terjadi ini, yang terjadi ini, yang terjadi. Itu dalam tarikh karyanya beliau. Nah ini beliau ini hidupnya. Ya, saya melihat dia itu dia nggak pernah tidur kayak kita nih. Tidur sampai 3 jam pules kagak bangun-bangun. Setengah jam pasti bangun. Setengah jam itu terbuka.
Lalu dia nyuruh muridnya menulis. Jadi rupanya dia berpikir ditulis, tulis ini, tulis. Nanti tahu-tahu jadi kitab ini dan sebagainya. Ini ilmunya. Belum lagi bicara tentang kebaktiannya pada ibunya. Karena saya ngalami ibunya masih ada, ayahnya udah meninggal, kita nggak ketemu. Mungkin termasuk Syekh Soleh juga tidak sempat ketemu ayahnya. Ya, ini dia sangat bakti baik sama ibunya. Beliau kita lihat kalau dia datang dari luar, bawa macam-macam makanan, pakaian, semua dia kasih ibunya dulu. Dia kasih ibunya ngambil, dipilih, sudah Umi, baru dia kasih istrinya. Memang kayak kita, barang dipegang bini semua, sampai emak kita kagak dapat, betul nggak? Ngaku, ya. Ini banyak orang nih, ya, ibunya kesian, sampai takut ketemu anaknya. Habis ada satpam, bininya megang duit, sampai ada suami nih, dia udah megang duit, dia mau bawain ibunya, ketemu bininya. Mau kemana Pak? Ini mah mau nganterin ibu. Masuk kagak jadi keluar. Takut sama istrinya sampai ibunya nggak dikasih. Ini Habib Muhammad kalau ada apa-apa semua dia kasih ibunya. Istrinya melihat. Orang tua juga nggak mungkin milih banyak. Orang tua makanan dia ambil sedikit. Sudah ya Umi, sudah. Baru dia kasih istrinya. Baru dia kasih anak-anaknya. Ini sama kisah hadis Nabi tentang 3 orang yang terjebak di gua. Ada 3 orang ini jalan ke hutan, tiba-tiba ada batu besar menggelinding, menutup itu gua. Dia di dalam 3 orang. Ini batu besar. Ini kita hadis disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini bagaimana bisa kita keluar? Ini batu didorong 30 orang tidak bakal goyang di batu. Wah, kita cuma bertiga di gua, di dalam gua itu. Kecuali kita berdoa kepada Allah. Satu dari mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya punya orang tua, ayah ibu, belum pernah saya dahului dia daripada saya, istriku, anakku. Maknanya saya nggak bakal makan, istriku nggak boleh makan, anakku nggak boleh makan sebelum ayah ibuku makan duluan. Pada suatu waktu saya pergi terlambat pulang ke rumah, ya. Ternyata ayah ibunya sudah tidur. Wah, dia sudah punya komitmen nggak makan dia, istrinya, anak sebelum ayah ibunya makan. Kita lihat ini amalan dicintai oleh Allah apa tidak? Ibunya udah tidur, ayahnya udah tidur. Akhirnya dia peresin susunya, dipegang tuh mangkok susu, ditungguin ayah ibunya bangun. Anaknya teriak minta tidak dikasih, istrinya minta tidak dikasih, dia sendiri lapar tidak makan. Sampai keduanya bangun menjelang fajar. Lalu dia kasih minum ibunya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau amalan ini kamu suka, tolong selamatkan kami. Batu tergeser dari pintu gua. Berarti ini amalan hebat. Nah, ini amalan dilakukan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia lakukan ini pada ibunya. Dia biarkan anaknya, istrinya tidak diberi sebelum dia berikan ibu. Ini dari segi kebaktiannya, dari segi kedermawanannya. Tadi Syekh Soleh udah menyinggung dan juga mungkin anak beliau, putra beliau Habib Ahmad, ya, berbicara bagaimana Habib Muhammad kalau datang Ramadan. Dan memang sebelumnya sudah dermawan. Itu di Mekah, Madinah, hampir 1000 janda. Ya, dia santuni per bulan. Per bulan dia santuni. Wah, dia katakan jangan ada yang datang ke rumah, nanti saya kirim orang nganter. Karena nganter ngasih makan janda juga kadang-kadang bisa kena kasus kita. Apalagi janda muda tuh. Betul nggak? Iya. Jadi kata beliau jangan ada yang ke rumah, nanti saya anterin. Jadi dia sediain uang per bulan ya, dia kasih.
Guru-guru yang datang dari luar daerah miskin, kadang-kadang dari Yaman, Hadramut, kesian. Mereka banyak ulama tapi kehidupannya susah. Itu juga dia santuni, ya. Janda-janda, anak yatim, guru-guru, ya, santri-santri. Nah, kita santri, masya Allah, nggak apa-apa kita sebutin. Kan termasuk langkah santri dikasih duit, ya. Santri kita bisa bayangin, ya kita sekarang kita maklumin, tidak bisa juga kita salahkan santri di mana-mana. Artinya murid wajarlah santri-santri beri karena ada makan minum. Kalau beliau dia sendiri, ya. Kadang saya iseng, saya kepengen tahu ini duit dari mana ini duit, ya. Ternyata beliau pernah bicara ada 3 masalah kalau boleh jangan kita kasih tahu orang. Dan ini terbukti pada dirinya. Tentang umur kita, umur kita jangan kasih tahu orang, ya. Dan sekarang maaf, mungkin ya saya juga mau tanya Syekh Soleh, sampai sekarang umurnya beliau kita gak ada yang pasti. Umurnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini gak tahu pastinya berapa tuh, gak tahu, ya. Ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, tapi pastinya tidak ada yang tahu pastinya. Terus apalagi kita kalau boleh jangan tahu orang penghasilan kita, ya. Kita dapat duit dari mana, dari ini, berapanya. Kalau boleh orang nggak usah tahu. Termasuk beliau ini, ya. Dia ngasih makan orang ribuan, ya. Ini segala macam, nggak tahu duit itu dari mana. Sampai kita, artinya maaf, kita dari datang sampai pulang sampai sekarang nggak tahu dari mana penghasilannya. Dia ini dermawannya luar biasa. Apalagi Ramadan ini saya pernah ngelihat hampir sebanyak ini manusia nih, ya. Beliau kasih uang waktu itu saya masih ingat tidak kurang dari 500 real, ya. Berapa tuh per orang? Satu orang tuh maju 500, kadang dilihat ada ini 1000, 500. Ya kira-kira kurang lebih segini manusia. Itu di bulan Ramadan. Bagi itu uang tadinya di sampingnya tinggi begini, habis, kasih lagi. Dia nggak lihat itu uang, memang benar sih ini duit, kalau dilihat susah ngeluarinnya. Makanya ini juga ada panutannya, ya. Tidak usah bicara tentang kedermawanan Nabi. Karena Rasulullah ajwada bil khair minar rihil mursalah. Telah ada Rasulullah itu dermawannya bagaikan angin kencang. Ini ada perumpamaan. Karena kalau anginnya pelan, kecil, paling yang keangkat tisu, daun kering. Kalau kenceng, biasanya kulkas tuh goyang tuh. Artinya kalau ngasih orang tuh duitnya harga kulkas juga, bukan kulkasnya juga kali ngasih, nggak usah ngasih kulkas. Kalau ngasih orang yang terasa gitu loh, ya. Ada orang lemes mau kawin gak jadi, kasih duit yang kira-kira bisa buat kawin. Itu, nah itu dermawannya Nabi. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Murahnya lebih kalau datang Ramadan. Nah ini beliau Abuya Sayyid Al-Maliki ini kalau datang Ramadan dia bagi duit, udah deh bisa ngebayangin. Kita nggak kuat tuh ngelihat tuh duit, dibagi terus. Kerjaannya bagi uang terus. Sampai semuanya ulama pada kagum. Ulama-ulama datang, ya. Kalau kita kan paling ngasih doa, dia didoain juga, dikasih kitab, dikasih dolar, duit. Sampai banyak tuh ulama-ulama dari Indonesia pada mengakui. Mana coba? Kak, yang santri, bukan santrinya aja, santri-santri yang ada yang belajar di Mesir, itu datang Ramadan pada ke Mekah, itu semua dia kasih. Terus dia nggak pernah berhenti. Belum lagi murid-muridnya sendiri terus dikasih. Memang dia murah nih. Ini kemurahan ini sudah cukup. Makanya ini syurutul wilayah, syarat kewalian. Ya,
mereka tuh diangkat jadi wali oleh Allah bukan banyak sholat, bukan banyak puasa. Tapi beliau banyak sholat. Ini Abu Buya ini sholat malam itu, aduh, gak ada orang belum bangun dia udah sholat. Ya. Mengajinya tadi udah, gak usah dibahas lagi, mengaji Quran. Ya, yang biasa kita santai aja dia kadang naik mobil dari Mekah ke Madinah itu dia ngaji aja sampai Madinah. Hatam 10 juz segala macam. Gak usah dibahas itu semuanya sudah dilakuin semuanya. Kedermawanannya. Ya, ini sudah, belum lagi wajahnya cakep, ya, cakep. Ini yang namanya wajah cakep termasuk syurutun nubuwah. Ma ba'asallahu nabiyan illa wa huwa hasanul wajh wa hasanus saut. Allah enggak utus seorang nabi kecuali mukanya cakep, suaranya bagus. Makanya tuh subhanallah yang nakal-nakal tuh kayak preman-preman rada-rada mukanya hancur tuh. Bisa diperhatiin tuh. Dan bisa lihat mukanya. Pasti mukanya kebanyakan ini jarang yang cakep. Ya itu. Nah ini artinya ada sama beliau. Itu di Mekah Madinah orang cakep-cakep. Tapi kalau dia berdiri gak tahu kayak apa gitu. Beda. Cakepnya lain dari orang. Gak ngerti sudah. Apanya dari mananya, dari apanya kita bingung. Ya, yang pernah melihat beliau. Ya. Artinya kita bisa bayangkan karena inilah salah satu gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya kalau jalan orang-orang tuh pada kelihatan. Dama syalailan maka annan nasa min nurihi fi awanid dhuhur. Bayangin Nabi kalau jalan malam hari itu orang-orang kayak di siang hari, berarti ada bentuk cahaya, cahaya zahiriyah. Kalau cahaya batin mah udah jelas. Ya, saya sedikit duduk ya, udah kalah nih udah. Ya, sudah beliau bercahaya. Nah ini beliau Habib Muhammad betul-betul ada tetesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita pada malam ini ya berkumpul. Kalau kita mau sebutin yang lain-lain lagi daripada perangai beliau, daripada manakibnya, sejarah hidupnya, ya semuanya. Dan kita lihat lagi hari kematiannya luar biasa, ya di tengah Ramadan, ya dan juga Jumat ya, harinya Jumat, Ramadan dan belum lagi yang lain, belum lagi orang tuanya dia adalah leluhurnya, orang tuanya luar biasa. Dan memang katanya ayahnya ini Habib Alwi adalah doa, berkah doa seorang wali yusar Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Karena dulu kakeknya siapa? Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki gak punya anak laki, lama gak punya anak laki. Akhirnya Habib Hasan ini datang. Habib Hasan ini luar biasa. Ya terkenal kewaliannya. Ya Habib, doakan saya punya anak laki. Iya. Kamu nanti punya anak laki, tapi namain Alwi. Karena orang Mekah tuh jarang pakai nama Alwi. Ini biasa adanya dari habaib kita dari Hadramaut. Ya. Nanti dia mengajar di Masjidil Haram. Syaratnya. Akhirnya beliau pun punya anak laki dinamain Alwi. Ini Habib Alwi mengajar umur 10 tahun. Sudah mengajar umat yang luar biasa. Ya. Tidak berhenti sampai wafat. Jadi beliau meninggalnya tuh pas pulang mengaji, mengajar, tahu senderan, gak ada celah sama sekali. Itu ayahnya, kakeknya juga sama-sama luar biasa. Nah inilah alhamdulillah malam ini kita bersama hadir daripada haul beliau. Insya Allah kita yang hadir mendapatkan keberkahan. Begitu juga khususnya Syekh Soleh Muhammad Basalama. Beliau muridnya yang Masya Allah luar biasa. Membimbing kita, mengingatkan kita daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya minta maaf sama jamaah tidak duduk sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.